Shalom anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Kety dalam pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti, khususnya sekolah dasar kelas 6. Nah, sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk masa depan yang boleh cemerlang di dalam Tuhan. Untuk itu kami membekali diri dengan cara belajar. Mari Tuhan berikan semua kami hikmat-Mu untuk mengerti jalan Tuhan sehingga kami boleh berbahagia. Kami akan belajar, Tuhan berkatilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, materi kita pada hari ini adalah tokoh yang melayani sesama. Adapun tujuan belajar yaitu kalian harus dapat menjelaskan pelayanan tokoh-tokoh Alkitab. Nah, ada beberapa tokoh yang akan kita pelajari pada kesempatan ini. Oke, kita lanjut ya. Tokoh yang pertama yaitu seorang perempuan yang bernama Ribka. Nah, Ribka adalah gadis muda yang cantik dan dia seorang yang rajin. Dia selalu bekerja keras, dia tidak pernah mengenal lelah untuk melayani. Ingat, melayani adalah mempergunakan seluruh hidup bagi Tuhan. Jadi, apa yang dikerjakan karena dilakukan untuk Tuhan, maka tidak mengenal lelah. Nah, pada suatu hari, Ribka, seorang yang rajin tadi, ditemui oleh seseorang yang sudah melakukan perjalanan jauh. Ya, dia adalah seorang hamba Abraham. Tetapi waktu itu Ribka belum mengenal hamba Abraham itu ya, yang juga adalah saudara mereka. Tapi ketika melihat hamba itu lelah dari perjalanannya yang jauh, Ribka dengan senang hati melayani mereka, ya, memberikan minum, kemudian bahkan menyiapkan minum bagi unta-unta. Nah, itu pekerjaan yang berat anak-anak ya. Tetapi dia yang rajin, dia bekerja tanpa kenal lelah. Nah, itu adalah Ribka. Nah, dampak yang diterima atau hasil dampak dari pelayanan Ribka itu ada beberapa. Nah, bagi utusan Abraham, apa yang dilakukan Ribka itu merupakan kepastian jawaban doa. Ya, dalam perjalanannya ketika dia ingin mencarikan istri bagi Ishak, dia berdoa memohon pertolongan Tuhan. Nah, lalu Tuhan menolong melalui Ribka. Jadi apa yang dilakukan oleh Ribka itu berdampak baik bagi utusan Abraham itu. Kemudian lihat, bagi orang lain ya, dia dipuaskan gitu ya, dipulihkan dari rasa lelah karena perjalanan yang jauh. Jadi sangat bermanfaat ya, sangat menolong. Apa yang sudah kita lakukan itu bagi kita mungkin kecil, bagi kita melelahkan, tapi bagi orang itu sungguh berdampak gitu ya, sungguh memberikan jalan keluar. Nah, bahkan bagi Ribka sendiri ada orang yang melayani itu bukan hanya berdampak bagi orang lain, tapi bagi diri sendiri. Bagi Ribka, akhirnya Ribka menjadi istri dari Ishak yang dijanjikan Tuhan menjadi bangsa yang besar dan diberkati oleh Tuhan. Ya, karena kita belajar dari Ribka ini dengan cara melayani
orang-orang sekalipun tidak kita kenal, kita melayani dengan giat, dengan rajin gitu ya, tanpa mengenal lelah, karena punya dampak positif bagi orang lain dan juga bagi diri kita sendiri. Selanjutnya kita belajar dari seorang anak perempuan dari Israel. Nah, anak perempuan ini masih kecil, dibawa sebagai tawanan. Ya, dia tinggal di rumah seorang panglima Raja Aram. Nah, pada saat itu dia bekerja menjadi pembantu gitu ya, pelayan bagi istri daripada panglima yang bernama Naaman. Nah, sebagai tawanan tentu saja bisa dia punya sakit hati dengan musuhnya yang sudah membuat hidupnya menjadi susah ya. Dia dipisahkan dari orang tuanya, itu kan susah ya. Bahkan bangsanya hidupnya tidak jelas karena kekalahan yang dialami ya karena peperangan ini. Tetapi perempuan kecil ini punya hati yang luar biasa, punya hati yang mau melayani, punya hidup yang dipersembahkan bagi Tuhan. Nah, bentuk pelayanannya kecil saja. Dia hanya berkata kepada nyonya atau tuannya itu, dia katakan, pergilah ke Israel, temui hamba Tuhan yang ada di Israel. Nah, walaupun hanya berkata demikian, itu sudah begitu besar dampaknya. Dia menunjukkan imannya, dia menunjukkan keberanian untuk menyatakan bahwa di Israel itu ada Tuhan, ada hamba Tuhan yang bernama Elisa yang dipakai Tuhan. Nah, itu adalah satu tindakan kecil, tetapi dampaknya luar biasa. Lalu Naaman pergi menemui Elisa, dan saat bertemu dengan Elisa, Naaman diperintahkan untuk mandi di Sungai Yordan, untuk berendam, mencelupkan diri di Sungai Yordan sebanyak 7 kali. Lalu Naaman itu sembuh. Nah, kita belajar bahwa keberanian anak kecil, keberanian untuk menyatakan iman, walaupun hanya dengan bicara saja, terjadi dampak yang luar biasa, baik kepada dirinya, imannya semakin kuat, dan bagi orang lain mendatangkan kesembuhan. Naaman, panglima Naaman itu yang tadinya kena sakit kusta, sakit yang tidak ada obatnya, tetapi dengan iman anak kecil ini, dengan perkataannya yang mengandung iman, Naaman boleh sembuh. Oke, kita lanjutkan dengan tokoh yang sungguh luar biasa, yaitu Tuhan Yesus. Nah, tokoh ini adalah tokoh yang menjadi teladan utama kita, ya, karena Yesus adalah Tuhan. Nah, kita belajar bahwa Yesus melayani semua orang. Dia tidak melihat suku, Yesus tidak melihat suku bangsa, Yesus tidak melihat orang kaya atau miskin, Yesus tidak melihat bahasa apapun, dia menerimanya. Nah, Yesus melayani melalui perbuatan. Jadi bukan hanya sekedar berkata-kata, bukan hanya sekedar bicara, tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kasih-Nya dengan perbuatan. Karyanya, mujizat-mujizat, terlebih pengorbanannya di kayu salib. Itu sudah satu bukti, bukan hanya satu ya, banyak bukti di mana Yesus menyembuhkan orang lumpuh, mencelupkan orang buta, mengusir setan. Wah, banyak sekali ya. Dan ya, Tuhan Yesus mati untuk kita, itu karyanya yang luar biasa. Itu pelayanan Tuhan yang tidak
terbalaskan ya. Tuhan memperhatikan kebutuhan kita. Tuhan memenuhi kebutuhan kita. Nah, kita lihat dampak pelayanan Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu mendatangkan kebahagiaan. Apakah karya Tuhan Yesus melalui kayu salib, di kayu salib menjadi korban bagi kita, dan mujizat-mujizatnya, kasihnya itu berdampak. Jadi semua orang menerima, mengenal, mensyukuri kasih Tuhan. Karena setelah itu kemudian orang-orang yang merasakan kasih Tuhan itu percaya kepada Tuhan Yesus. Lihat, semua orang yang bertemu dengan Tuhan Yesus itu mengalami perubahan hidup. Nah, anak-anak, kita sudah menerima pelayanan Tuhan Yesus. Saat kita sakit, orang tua kita berdoa dan kita disembuhkan oleh Tuhan. Saat kita susah, Tuhan sudah menolong kita melalui orang-orang di sekitar kita. Dan juga saat sakit, melalui para dokter, Tuhan menyembuhkan kita. Melalui perawat juga Tuhan menyembuhkan kita. Nah, jadi Tuhan mencukupkan keperluan kita setiap hari, makanan, minuman, dan terlebih dari semua itu Tuhan mengampuni dosa kita. Itu pelayanan Tuhan yang hebat yang kita terima setiap waktu, yang memberikan kita kelepasan, kegirangan untuk bebas dari hukuman kekal. Jadi kita sudah menerima ya pelayanan Tuhan. Oke, kesimpulannya adalah Yesus adalah Tuhan yang melayani secara ajaib dan penuh kuasa. Kita harus melayani dengan meneladani tokoh Alkitab. Melayani sesama mendatangkan sukacita bagi yang melayani dan yang dilayani. Ingat, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan membantu ya, mempermudah kehidupan orang lain akan berbahagia. Ingat, lakukan semua itu dengan tulus hati seperti Tuhan Yesus. Tanpa pamrih, tanpa mengharapkan apa-apa. Dan ingat, lakukan itu kepada semua orang. Ya, karena kebaikan-kebaikan Tuhan akan menyertai kita. Oke, tugas belajar, kalian bisa menjawab pertanyaan itu dan mengisinya. Kalian pasti bisa. Seperti yang ada dalam contoh ini, kalian tinggal mencari tokohnya siapa. Misalnya kalau dalam Perjanjian Baru ada tokoh Petrus, ada tokoh Paulus, atau siapa aja, Maria kah, banyak sekali. Kalian cari ayatnya ada di mana, buka Alkitabnya, lalu apa yang dilakukannya. Oke, demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu lagi di lain kesempatan.